Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Shalom. Jumpa lagi pada malam ini 7 Februari 2022. Kita sudah menerima malam pemberian Tuhan, dan sebelum kita beristirahat, baiklah kita ada di hadirat Tuhan untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa, karena kami terus mengalami kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Karena itu kami patut menyatakan syukur, dan kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita mendengarkan kebenaran firman Allah yang dapat saya bacakan dalam kitab pertama Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Allah. Obadya pegawai Ahab bertemu dengan Elia. Sebab itu Ahab telah memanggil Obadya yang menjadi kepala istana. Obadya itu seorang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kalau kita belajar dari kebenaran firman Allah ini, kita melihat paling kurang ada 3 pribadi yang kita jumpai mereka di dalam pertama Raja-Raja pasalnya yang ke-18. Kalau kita baca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-15, kita akan berjumpa dengan pribadi yang bernama Ahab, Isabel, dan Obadya. Kita tahu bahwa Ahab adalah raja yang memerintah Israel kurang lebih 22 tahun lamanya. Dan Alkitab mencatat bahwa Ahab termasuk raja yang paling jauh dari hadirat Allah, karena di dalam pemerintahannya dia justru melakukan penyembahan terhadap Baal. Dan pengaruh itu terutama dia peroleh dari istrinya Isabel. Memang sangat memprihatinkan. Isabel itu pernah menggerakkan kekuatan yang besar untuk mau membinasakan seluruh nabi di Israel pada waktu itu. Tentu kita heran, sebab seorang perempuan bernama Isabel, dia adalah tentu pribadi yang diciptakan oleh Allah, dan sebagai perempuan ada tempat yang khusus disediakan oleh Allah dalam dirinya. Rahimnya itu bisa dapat melahirkan kehidupan baru di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tapi yang sangat memprihatinkan adalah perempuan ini justru punya perilaku yang sangat memprihatinkan, karena dia bergerak untuk membinasakan sesama manusia. Teristimewa dia bergerak untuk membinasakan para nabi Israel, para penyambung lidah Allah di Israel pada waktu itu. Padahal Isabel semestinya dia tahu bahwa suaminya Ahab yang sedang memerintah Israel adalah sebuah bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Itu bangsa pilihan Allah. Tetapi kita bisa melihat di sini bahwa
Isabel bergerak dengan begitu hebat untuk membinasakan para nabi di Israel. Dan di dalam bacaan ini kalau kita perhatikan secara baik, maka Obadya, sang kepala istana itu, sekalipun Ahab, raja Israel itu bersama dengan istrinya Isabel yang memiliki perilaku yang keji di hadirat Allah, tetapi Obadya menunjukkan satu perilaku yang sungguh luar biasa. Sekalipun Obadya itu hidup dan menjadi kepala istana dalam kerajaan yang dipimpin oleh Ahab, yang terkenal sebagai raja yang sangat lalim dan melakukan banyak kejahatan, tetapi Obadya tidak mengikuti rajanya. Tetapi justru dia lebih berpihak kepada Tuhan. Dia lebih takut kepada Tuhan di dalam hidupnya. Ini tentu menarik untuk kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, mengapa Obadya menampilkan satu perilaku hidup yang berbeda dengan Ahab pada waktu itu? Ternyata kalau kita belajar di dalam pertama Raja-Raja pasal 18, Obadya itu sejak kecil dia adalah pribadi yang takut akan Tuhan. Ini ternyata menjadi sesuatu yang sungguh berarti, yang menolong untuk kita belajar dari kehidupan Obadya. Sekalipun hidup di tengah-tengah orang yang punya perilaku yang busuk, yang melakukan tindakan yang keji dan jahat, bahkan yang gemar membinasakan sesamanya, tetapi Obadya tidak mengikuti perilaku hidup yang demikian. Justru dia bertindak untuk menyelamatkan para nabi pada waktu itu. Dan kalau kita baca di dalam pertama Raja-Raja pasal 18, Obadya bergerak untuk menyelamatkan 100 orang nabi di Israel. Kemudian dia kelompokkan 50 di tempat yang berbeda, dan dia menjamin kelangsungan hidup mereka. Di sini kita bisa dapat perhatikan bahwa berkat-berkat yang diberikan oleh Allah kepada Obadya tidak hanya dinikmati sendiri, tapi dia justru gunakan berkat-berkat itu untuk memberi kehidupan bagi para nabi yang sudah dia kelompokkan pada 2 kelompok yang hendak dibinasakan oleh Isabel. Tapi dia menyelamatkan mereka dan memberi jaminan kehidupan kepada mereka selama masa itu. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata Obadya ini adalah satu pribadi yang tidak ingat dirinya sendiri. Dia tidak mau senang sendiri dan selamat sendiri. Dia tidak mau menikmati sendiri tentang berkat-berkat yang Allah berikan bagi hidupnya. Tapi dia bersedia untuk berbagi kehidupan kepada 100 orang nabi. Ini satu perkara yang hebat dalam kehidupan ini yang perlu harus kita teladani. Karena itu dari perenungan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan di dalam kehidupan kita. Pertama, kalau Allah sudah memberi kesempatan kepada kita untuk menjadi seorang pemimpin atau mengalami sebuah pekerjaan di dalam kehidupan kita, jangan pernah kita melupakan Tuhan di dalam hidup ini. Kita mesti lihat pengalaman yang buruk yang dilakukan oleh Ahab. Dia menjadi raja bagi satu bangsa yang terpilih, bangsa yang dikhususkan oleh Allah. Tetapi justru dia memimpin selama 22 tahun dan menikmati banyak berkat dari Tuhan. Tapi dia tidak menghormati Tuhan di dalam kehidupannya. Malah dia melakukan penyembahan berhala kepada para Baal, mengikuti istrinya Isabel. Ini tidak boleh terjadi bagi kehidupan kita umat manusia masa kini. Sebab bukankah semua yang ada di atas dunia ini adalah milik Allah, kepunyaan Allah? Dan bagaimana mungkin kita hidup dan menikmati kepunyaan Allah di tengah-tengah kehidupan dunia ini, tapi kita tidak menghormati Allah, kita tidak menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak mengutamakan Tuhan dalam hidup ini, tapi justru kita melakukan penyembahan kepada kekuatan lain di tengah-tengah kehidupan dunia, sementara kita sedang hidup dan menikmati berkat pemberian Allah.
Justru tindakan yang dilakukan oleh Ahab ini adalah tindakan yang sungguh-sungguh tidak baik, yang tidak perlu kita ikuti di dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi kita mesti sadar bahwa semua yang ada di atas dunia ini adalah milik Allah. Dan karena itu kita harus menghormati Allah dan menyembah kepadanya, bukan menyingkirkan Tuhan dan menyembah kepada kekuatan lain di tengah-tengah kehidupan dunia ini, sebagaimana yang sedang dan telah diperagakan oleh Ahab, raja Israel itu. Hal yang kedua, kita tidak boleh mengikuti kehidupan dari Isabel, seorang perempuan yang ternyata memiliki hati yang busuk dan jahat dan membinasakan sesama manusia, terutama membinasakan para nabi Israel pada waktu itu. Bagaimana mungkin seorang perempuan yang rahimnya digunakan oleh Allah untuk kehadiran kehidupan manusia baru, tetapi justru dia memiliki perilaku yang busuk dan punya kehidupan yang untuk suka membunuh sesama umat manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Bukankah sebagai seorang perempuan dia mesti sadar bahwa setiap manusia yang hidup di bumi itu lahir dari rahim seorang perempuan? Karena itu kita mesti menghindari perilaku hidup yang busuk dan jahat yang telah dilakukan oleh Isabel, seorang perempuan istri dari Ahab, raja Israel itu. Kita berharap bahwa sebagai kaum perempuan, kita adalah pribadi yang berjuang untuk memberi kehidupan dan menjamin kehidupan sesama. Bukankah kaum perempuan, menurut kata Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-20, adalah ibu dari semua yang hidup? Terus bagaimana mungkin ibu dari semua yang hidup itu membinasakan sesama manusia di tengah-tengah kehidupan dunia ini? Karena itu perilaku hidup Isabel harus kita jauhi dan singkirkan dari tengah-tengah kehidupan kita. Selanjutnya, hal yang ketiga, kita harus belajar dari kehidupan Obadya. Dia adalah pribadi yang diberi kepercayaan sebagai kepala istana pada waktu itu. Dan di saat ada tindakan untuk membunuh para nabi dari kehidupan Israel, maka dia berjuang untuk menyelamatkan para nabi itu. Dia berjuang untuk menyelamatkan 100 orang nabi dan menjamin kelangsungan hidup mereka. Memang tindakan dan keputusan yang dilakukan oleh Ahab itu adalah tindakan yang membahayakan hidupnya. Bukankah dia sedang bekerja di istana, bekerja di bawah kepemimpinan Raja Ahab yang justru memiliki perilaku yang busuk, dan tindakan-tindakan kebaikan yang dilakukan oleh Obadya itu akan membahayakan kehidupannya, membahayakan nyawanya. Tetapi di sini kita bisa melihat bahwa Obadya lebih mengutamakan Tuhan daripada keselamatan dirinya. Dia mau supaya sesamanya terselamatkan, terutama para nabi itu harus diselamatkan oleh Tuhan, dan dia rela berkorban untuk menjamin kelanjutan hidup mereka. Dan ini menjadi satu perilaku hidup yang harus kita jadikan sebagai teladan bagi kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, karena itu melalui 3 pribadi tadi, Ahab, Elisabeth, dan Obadya, kita telah belajar, dan firman Allah menegaskan supaya kita harus belajar dari pengalaman hidup dari Obadya yang sungguh-sungguh berjuang untuk keselamatan sesama umat manusia, dan bukan seperti Isabel yang berjuang untuk membunuh sesama umat manusia. Dan kita tidak boleh juga seperti Ahab yang menikmati segala berkat dari Allah tetapi tidak menghormati Allah di dalam kehidupan. Itu harus kita tinggalkan perangai hidup yang jahat yang sedemikian itu. Kiranya melalui kebenaran firman Allah ini kita sadar bahwa kita hidup dari pemeliharaan Tuhan, dan karena itu kita harus menyembah Tuhan dan bukan menyingkirkan Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kita. Kiranya roh Tuhan memimpin kita untuk bertindak lebih bijaksana dan menghormati Tuhan dalam hidup ini. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan sembah kami nyatakan ke hadapan hadirat-Mu Bapa.
karena Bapa terus melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya firman-Mu yang telah kami dengar akan menolong kami untuk kami belajar dan mengambil keputusan untuk mengikuti perangai hidup dari Obaja yang sungguh-sungguh menghormati Tuhan dan berjuang untuk menyelamatkan sesama. Tetapi perilaku hidup dari Ahab dan Isabel harus kami jauhi dari tengah-tengah kehidupan kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar ya Bapa. Malam ini hamba mau berdoa untuk umat-Mu yang ada dalam penderitaan sakit. Baik mereka yang bergumul dengan sakitnya di rumah-rumah sakit maupun di dalam rumah tangga mereka. Hamba berdoa, ulurkanlah tangan-Mu dan beri urapan khusus untuk umat-Mu yang sedang bergumul dengan penderitaan sakit mereka. Biarlah di dalam urapan Tuhan, umat-Mu mengalami pemulihan ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Hamba juga berdoa untuk umat-Mu yang bergumul dengan berusaha untuk mencari nafkah di dalam kehidupan mereka. Baik mereka yang bekerja di darat maupun mereka yang bekerja di laut sebagai nelayan. Untuk semua mereka hamba berdoa, bukalah pintu berkat-Mu dan alirkan berkat-Mu untuk memberkati umat-Mu sekalian ya Bapa. Biarlah berkat-Mu mengalir, memasuki kehidupan setiap umat-Mu yang berjuang untuk mencari nafkah di dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, bangsa dan negara kami dan pemerintah kami, Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo, bersama dengan seluruh menteri dan seluruh jajarannya dan semua orang yang Tuhan beri peran untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara. Biarlah mereka memiliki roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memimpin dengan baik untuk kesejahteraan rakyat. Juga semua kami sebagai rakyat, kami minta supaya Tuhan menolong kami untuk hidup menghormati pemimpin bangsa kami, menghormati orang-orang di sekitar kami, menciptakan suasana damai di antara seorang dengan yang lainnya, sehingga rumah bersama ini kami dapat hiasi dengan perilaku-perilaku hidup yang berkenan dan yang mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, malam sudah menjadi bahagian buat kami. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus, penyelamat kami, padamu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan pasti terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.